Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, saudara-saudariku, penginjil Lukas pada kesempatan ini melukiskan kembali kisah tentang perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Kita memahami bahwa perjumpaan tersebut terjadi di Yehuda, di rumah Sakaria. Peristiwa yang terjadi dalam perjumpaan itu, ketika Maria memberikan salam kepada Elizabeth, Elizabeth mengalami sukacita yang besar. Sukacita yang dialami oleh Elizabeth bukan karena dia itu mendapatkan kado dari Maria, tetapi lebih dari itu bahwa Elizabeth mengalami sukacita ketika mendengar salam Maria, di mana hal itu ditunjukkan Elizabeth merasa bahwa anak yang di dalam rahimnya melonjak kegirangan, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Artinya di sini teman-teman yang terkasih, sapaan Maria kepada Elizabeth tentu bukan sebuah sapaan kosong, tetapi sebuah sapaan persaudaraan yang diwarnai oleh semangat kasih Tuhan. Tentunya bahwa ketika salam Maria itu disampaikan, Yesus pun yang sedang bersemayam di dalam rahim Bunda Maria ikut menyapa. Dan ekspresi yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata ketika salam Maria disampaikan itu tercetus dari rahim Elizabeth, di mana anak yang di dalam rahimnya itu melonjak kegirangan. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Elizabeth pun di dalam iman kemudian melihat Maria itu sebagai pribadi yang sudah disiapkan Allah, atau sebagai pribadi yang berjalan bersama Allah, orang yang percaya sungguh kepada Allah, sehingga dia mengatakan bahwa diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Di sini seolah-olah Elizabeth mengungkapkan sebuah konsekuensi dari kesetiaan Bunda Maria kepada Allah, atau iman Bunda Maria kepada Allah. Jadi Elizabeth mengatakan, diberkatilah dan diberkatilah buah rahimmu, diberkatilah engkau sendiri di antara semua manusia, karena iman dan kepercayaan Maria yang begitu dalam kepada Allah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, pada akhirnya pun Elizabeth mengatakan bahwa berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
Tentu itu merupakan sebuah sebuah konsekuensi lanjut dari pernyataan Elizabeth atau keyakinan Elizabeth akan iman Maria, bahwa Maria itu melaksanakan imannya tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dalam tindakan yang nantinya, bahwa dia menjadi ibu Tuhan. Dengan sepenuh hati dia merawat anak yang dipercayakan kepadanya itu, dan sekaligus bahwa Maria akan menanggung segala penderitaan yang tentunya sudah diramalkan oleh Nabi Simeon ketika ketika Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, kita sebagai manusia tentu juga akan merasakan sukacita dan kebahagiaan ketika kita saling berjumpa di dalam kasih. Ketika kita saling berjumpa di dalam sukacita. Ketika kita berjumpa di dalam situasi damai. Dan tentunya gambaran-gambaran kedamaian, gambaran-gambaran sukacita, tentu di sana kehadiran Allah pun dapat kita lukiskan. Seperti Elizabeth yang merasa sukacita karena yang mengunjungi dia itu adalah Allah sendiri. Demikian pun kita, ketika kita saling mengunjungi, saling membagi sukacita, tentu di situ juga Allah hadir. Atau gambaran Allah di dalam kehidupan kita itu sungguh nyata dan nampak. Di dalam keluarga kita tentu ada begitu banyak pengalaman perjumpaan antara istri dan suami, suami dan anak-anak, istri dan anak-anak. Tapi pertanyaannya, apakah perjumpaan kita itu sungguh-sungguh bermakna bagi keluarga kita? Ataukah perjumpaan kita itu hanya sebuah rutinitas, formalitas, karena memang kita tinggal dalam satu rumah? Ataukah perjumpaan kita itu maknanya lebih dalam, kita saling memahami satu dengan yang lain, membagi cinta satu terhadap yang lain? Semuanya itu ada di hati dan pikiran kita yang bisa menjawabnya. Teman-teman terkasih dan saudara-saudariku, kita juga tentunya bergaul dengan orang banyak atau berjumpa dengan masyarakat sosial kita, dengan tetangga, atau dengan siapa saja yang ada bersama kita. Kehadiran kita tentunya diharapkan oleh yang lain merupakan kehadiran yang membawa kedamaian dan sukacita, atau membawa rasa tenang, nyaman, dan sebagainya. Tentu dengan begitu, kehadiran kita bukanlah sebuah kehadiran kosong, tetapi kehadiran yang dilandasi oleh semangat iman kita akan Allah yang mengajarkan kita tentang cinta dan kebaikan, yang mengajarkan kita tentang kasih. Sehingga kehadiran kita bagi orang lain itu bermakna. Kehadiran kita bagi orang lain itu memberikan suatu keringanan tertentu. Ataupun di tempat kita kerja, perjumpaan kita dengan teman-teman kerja juga sekiranya menampilkan diri sebagai orang yang mengalami Tuhan. Sehingga di tempat kerja pun kita akan didekati oleh teman-teman kerja kita, bukan karena ada maunya, tetapi karena memang kita menampilkan wajah cinta bagi mereka. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, di masa penantian ini Tuhan tetap mengharapkan kita untuk setia dalam penantian. Tuhan tetap mengharapkan kita untuk tidak berputus asa, tetapi teruslah berharap dan teruslah berusaha untuk menjumpai Tuhan yang mau mengunjungi kita. Sebab dengan itu, dengan membuka hati, kita akan seperti Elizabeth, akan mengalami sapaan Allah. Akan mengalami sapaan Sang Cinta untuk hidup kita. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita membangun sikap terbuka akan kehadiran Allah. Marilah kita membuka pintu hati kita akan kehadiran Allah, agar sekiranya kita itu menjadi orang-orang yang mencintai kebenaran dan melakukannya di dalam kehidupan, dan penantian kita pun pada akhirnya bermakna. Semoga